Halo, perkenalkan nama saya Prancel Yusniarto dengan NIM 2021-12-0028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pendapatan untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Keuangan atau Akuntansi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Rizky Aprilia Dibisasanti SEMM yang telah membantu memberikan atau mengajarkan kami selama 1 semester di sini untuk memenuhi tugas UAS. Baik, saya akan menjelaskan mengenai flowchart pendapatan. Flowchart pendapatan. Nah, di sini itu terdapat 3 divisi. Di mana yang pertama itu ada divisi pelanggan, yang kedua ada kasir atau manajer, dan yang terakhir ada montir. Nah, yang di pertama ini ada pelanggan. Dari flowchart ini dibacanya dimulai dari pelanggan. Baik, selanjutnya itu kan dimulai dari divisi pelanggan ya. Dimana pada simbol pelanggan ini yang pertama itu ada simbol ini, bisa dilihat itu dalam arti simbol ini itu mulai atau berakhirnya suatu flowchartnya. Di sini itu mulai kan, berarti selanjutnya itu ada di sini tuh pembuatannya, itu pembuatan artiannya pembuatan dokumen atau itu dibuat secara manual. Selanjutnya ada dokumennya dalam bentuk file. Hanya satu, terdapat satu. Di sini tuh ada keterangan A. Keterangan A dalam lingkaran ini tuh artinya tuh simbol saling menyambung. Nah, simbol A ini juga ada di bagian montir, artinya setelah di bagian pelanggan, di bagian permintaan jasa servis itu dilanjutkan lagi ke bagian montir. Di bagian montir itu permintaan jasa, bisa dilihat yaitu permintaan jasa. Selanjutnya dilanjutkan ke proses servis kendaraan. Nah, simbol ini juga yang kedua ini dibuat secara manual dari pulsanya atau gimana gitu. Selanjutnya dibuat secara selanjutnya yaitu laporan penyelesaian servis, yaitu dibuat juga dokumen yaitu 1. Selanjutnya ada simbol seperti apa itu ya, lancip ke bawah ini, dan dalam kurung N ini artian ini maksudnya dokumen tuh bukti dokumennya disimpan. Udah kan? Selanjutnya setelah laporan penyelesaian servis dan dokumennya disimpan, masuk lagi ke bagian pelanggan. Di bagian tadi kan sampai di sini ya, permintaan jasa servis. Selanjutnya di bagian pelunas pembayaran oleh pelanggan. Selanjutnya faktur. Nah, faktur ini tuh ada 2, ada 1 juga di bagian ini, masuk juga ke bagian kasir dan manajer. Nah, setelah itu masuk lagi ke bagian, kan udah selesai semua tadi bagian di bagian pelanggan dan montirnya sudah selesai. Selanjutnya di bagian kasir. Di kasir pertama itu membuat dokumen 1, yaitu laporan penyelesaian servis, membuat dokumen tentang laporan penyelesaian servis. Artian simbol ini tuh membuat dokumen. Selanjutnya di bagian kasir membuat proses pembayaran secara manual dengan simbol flowchart yang ada ini, yaitu dengan secara manual. Selanjutnya kasir dan manajer membuat kwitansi pembayaran juga dalam bentuk 1 dokumen. Selanjutnya juga membuat faktur dalam bentuk 1 dokumen. Selanjutnya jurnal. Nah, artian di sini tuh ada simbol lagi, simbol baru. Nah, arti simbol ini tuh maksudnya mereka membuat jurnal itu secara komputer atau bantuan komputer diketik. Selanjutnya jurnal juga dibuat secara artian simbol ini tuh bahwa jurnal itu juga dibuat dalam bentuk dokumen. Selanjutnya ada simbol lancip juga seperti yang tadi di bagian montir, itu artinya dokumennya disimpan. Itu artinya dokumen yang telah dibuat itu disimpan di dalam bentuk dokumen. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai flowchart pendapatan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan para penonton yang lainnya. Terima kasih. Bye bye.